Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Gisting Mengaji Masjid Al-Munawwarah Gisting kembali hadir menyapa pemirsa di Gisting pada khususnya dan Tanggamus pada umumnya. Podcast Gisting Mengaji Masjid Al-Munawwarah Gisting menebar kesahihan informasi, membangun negeri. Assalamualaikum. Son Atia LC. Ya. Alhamdulillah pagi ini Masjid Al-Munawwarah Gisting merasa berbahagia dengan kedatangan Ustadz Adison Atia LC yang pagi tadi setelah subuh mengisi kajian subuh. Masya Allah. Kita berdoa semoga Ustadz Adison diberikan keberkahan, Amin, amin. manfaat bagi umat, Amin. dan terus kebaikannya terus menyebar bagi umat manusia. Amin, ya Allah. Ustadz Adison, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Khair, insya Allah. Pagi ini kita kedatangan tamu. Beliau adalah Ustadz Adison Atia LC. Benar ya Ustadz ya? Iya. Ya. Tinggalnya di Pringsewu. Pringsewu. Kemudian beliau termasuk pengasuh pondok pesantren. Pondok apa Ustadz? Pondok Pesantren Tahfidz Quran As-Solihin. Oh, Pondok Pesantren Tahfidz Quran As-Solihin. Ya. Perlu pemirsa ketahui, beliau pagi tadi mengisi kajian subuh berjamaah di Masjid Al-Munawwarah Gisting. Tema kajiannya adalah apa Ustaz? Hijrah dan kemerdekaan. Hijrah dan kemerdekaan. Rekan-rekan sekalian, pemirsa podcast Gisting Mengaji Masjid Al-Munawwarah Gisting. Sekarang kita berada di bulan Muharram, yaitu tahun baru umat Islam. Maka obrolan kita akan sekitar terkait dengan bulan Muharram. Pertanyaan saya ini, Pak Ustadz Adison Atia LC, apa sih pentingnya mengenal bulan-bulan Islam ini bagi orang-orang Islam sekarang ini? Iya. Ya. Kalau di presentasi, presentasi umat kita, generasi Islam kita mungkin lebih mengenal bulan-bulan Masehi. Bulan-bulan Masehi. Januari, Februari sampai Desember itu sudah ngelotok lah. Ngelotok. Iya. Tapi rasanya kita belum yakin 100% kalau minta kita 1-2 orang untuk menyebutkan bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah. Rasanya belum tentu sampai ke Zulhijjah. Zulhijjahnya saya hafal. Jadi pertama memang penting sekali. Iya. Kita mengenal lebih dekat bulan-bulan Hijriyah, terutama Muharram ya. Kenapa? Karena memang satu meningkatkan fanatisme kita. Termasuk bidin itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan simbol-simbol. Oh gitu ya. Simbol-simbol kita beragama ini harus kita pegang. Oh gitu ya. Iya. Artinya jangan kita abaikan. Jangan pula kita remehkan bahwa betapa pentingnya tonggak-tonggak yang sudah dipancang oleh Rasulullah dan para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin. Kita ingat bahwa dulu ketika 1 Muharram ini ditetapkan oleh sahabat Umar bin Khattab, ada kisah-kisah sebelumnya. Jadi sebelum Muharram ini, 1 Muharram ditetapkan sebagai tahun kalender Hijriyah umat Islam. Dahulunya orang-orang Quraisy itu masih memakai tonggak-tonggak peristiwa besar. Contoh misalnya ada tahun gajah. Iya. Ada banjir besar, bandang misalnya. Itu menjadi patokan mereka mengingat tanggal. Patokan penanggalan sebelum tahun gajah. Terus tahun setelah tahun gajah, kan? Dan seterusnya. Tapi setelah peristiwa Umar mengirimkan surat yang tidak punya tanggal, dan para sahabat protes, kenapa tidak kita tetapkan tanggal? Gitu. Penanggalan umat Islam yang menjadi patokan dan pegangan kita sebagai umat Islam, tanggal Hijriyah. Nah akhirnya para sahabat pun bermusyawarah, ditetapkanlah Muharram itu, 1 Muharram itu adalah tahun baru. Jadi bukan berarti mereka dahulunya hijrahnya di bulan Muharram, bukan, tapi memang ngambil momentumnya. Disebutkan bulan 1 Muharram itu sebagai tahun pertama, bulan pertama dalam
penanggalan kalender Islam itu adalah memang hal-hal yang sangat penting di bulan Muharram. Iya, iya. Juga kita hari ini juga ada teman-teman juga sudah puasa Tasyura, ya, ada puasa Asyura. Iya. Ini juga sebagai bentuk tamasuk bidin, gitu. Sebagai bentuk kita punya fanatisme yang tinggi terhadap nilai-nilai agama kita, baik nilai-nilai yang sunnahnya, wajibnya, dan hal-hal yang berkaitan dengan simbol-simbol agama kita. Saya kira itu. Artinya bahwa seperti yang dijelaskan Ustaz Adison tadi, bahwa kita jangan mengabaikan simbol-simbol. Betul. Bahwa penanggalan ini juga menjadi simbol perjalanan bagaimana Islam memberikan pengaruh kepada dunia. Betul. Bahwa penanggalan sebagaimana di bulan-bulan Masehi ada Januari yang begitu meriah. Betul. Dengan segala peringatannya, alangkah kemudian kurang bermaknanya keberimanan kita kalau kemudian kita tidak mengenal bulan-bulan Islam itu. Betul. Terus terkait dengan bulan Muharram ini, Ustaz Adison, bahwa apa sih nilai-nilai yang perlu kita sampaikan kepada umat, yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita wariskan kepada generasi ini, nilai-nilai yang ada di bulan Muharram ini, semangat apa yang harus kita munculkan di bulan Muharram ini? Kalau kita setback ke perjalanan dakwah para sahabat Rasulullah SAW, bulan Muharram ini ada nilai kekhususan. Nilai kekhususan. Dan kita tidak boleh membuli, tidak boleh, tidak diperkenankan untuk menumpahkan darah, tidak boleh bertengkar, menjalin kebersamaan, sebaliknya kan, membangun hubungan yang baik, sehingga ada nilai-nilai positif yang tumbuh di sini. Kalau kita tarik benangnya kepada sejarah umat Islam. Kenapa Muharram ini disebut dengan bulan Muharram? Karena tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif. Begitu. Jadi sebaliknya, bulan Muharram ini kita bangun nilai-nilai positif, nilai membangun kebersamaan dan sebagainya dalam membangun kehidupan berbangsa. Saya kira seperti itu. Ada satu nilai yang perlu kita perkuat di sini, bahwa di bulan Muharram ini kenapa dinamakan Muharram, karena memang diharamkan melakukan kezaliman, diharamkan menumpahkan darah, melakukan intrik-intrik negatif untuk memunculkan mafsadah di tengah umat. Maka kita harapkan nilai ini atau pesan ini akan sampai kepada umat. Mari di bulan Muharram ini kita awali, kita kuatkan energi-energi positif serta kebermanfaatan bagi umat. Termasuk ini juga Ustaz Adison, Masjid Al-Munawwarah ini ingin terus menjadi masjid yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Masya Allah, luar biasa emang. Fisiknya orang-orang yang menggerak di dalamnya, sabab-sabab yang punya energi, punya hayawiyah, dan punya keinginan untuk lebih memajukan agama kita. Amin. Mohon doanya dan dukungannya Ustaz Adison. Sebagai pesan terakhir ini Ustaz Adison untuk masyarakat Gisting pada khususnya dan umumnya di Tanggamus ini, apa pesan Ustaz Adison terkait dengan peran masjid dan juga pas kita berada di bulan Muharram ini, apa yang harus kita lakukan untuk umat ini? Masjid ini adalah sentral kegiatan, kegiatan umat. Tentu karena dia adalah sebuah sentral, sehingga berpusatnya semua kegiatan, baik yang berkaitan dengan kedinasan, ibadah, berdakwah juga, dan bermasyarakat juga harus ditumbuhkan dari sini. Sehingga harus seiring dengan Masjid Al-Munawwarah selalu memberikan cahaya. Amin. Alhamdulillah. Itu pesan-pesan untuk Masjid Al-Munawwarah dan untuk masyarakat Gisting khususnya dan masyarakat Tanggamus pada umumnya, bahwa Masjid Al-Munawwarah semoga akan menjadi masjid yang mampu menyinari dan memberikan manfaat Islam, bahwa Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam. Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz Adison. Semoga kembali kami mendoakan semoga Ustaz Adison diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala
bisa menebar manfaat sebanyak-banyaknya, dan kami juga mohon dukungan juga Ustadz Addison untuk terus memberikan manfaat ilmunya kepada kami. Khair insyaallah. Jazakallah khair. Demikian pemirsa podcast Gisting Mengaji, menebar kesahihan informasi, membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz Addison.